perusahaan yang memang sudah lama, gitu kan? Dan itu yang membuat semakin yakin. Karena BBC pun melangkah ke situ, Pak. Saya nggak kebayang kalau BBC 15 tahun ke depan gitu. Ya kan? Ada perusahaan yang sudah berdiri 15 tahun loh, Pak. Gimana itu orang yang pertamanya gitu kan? Nggak kebayang, Pak. Nah, belajar dari perusahaan yang sudah lama, yang sudah teruji dan terbukti. Karena kita semua di sini adalah pelaku, ya kan? Setuju nggak? Kita ini pelaku bisnis MLM, ya kan? Dimana pelaku bisnis MLM ini kita harus paham ini ya dulu, Pak. Kok Indonesia? Langsung aja ya. Saya akan bahas, Pak. Saya akan bahas langsung tentang ini. Standar bisnis MLM yang benar. Ini yang betul-betul harus kita, ini Bapak Ibu, ya harus kita paham betul, Pak. Sederhana kan, ya. Kenapa banyak MLM, ya kan? Banyak MLM di Indonesia. Ternyata bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, Pak. Ribuan MLM, gitu. Nah sekarang seperti apa standarnya, ya? Ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul paham betul tentang legalitas perusahaan. Karena ternyata untuk mengeluarkan surat izin legalitas itu tidak mudah, gitu. Tidak mudah untuk mengeluarkan perusahaan untuk SIUP, ya, SUP dan SIUPL itu kan beda itu, Pak. Itu ternyata dua kementerian yang harus mengeluarkan. SIUP itu oleh Menteri Kemenhumham. Nah, SIUPL itu Menteri Perdagangan, Pak. Katanya kalau SIUPL itu gampang ngeluarinnya, gitu. Hanya 1 minggu, 2 minggu keluar. Tapi SIUPL, nah itu yang butuh waktu, gitu. Nah ini kita harus paham deh, benar nggak perusahaan ini ada SIUPL-nya. Yang kedua, harus ada produk. Dan produknya tentunya ada kualitas yang premium dan unik. Nah, terutama produknya kita cari produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Apalagi sekarang saat masa pandemi nih. Sekarang zaman milenial. Sekarang zaman modern. Apa yang dibutuhkan? Gitu. Ketika orang sudah paham teknologi, ketika orang banyak uang, yang dibutuhkan apa, Pak? Kan produk kesehatan. Tapi produk kesehatan itu harus betul-betul yang ada izinnya. Ternyata kalau hanya izin Dinkes saja, itu boleh kita lapor, Bapak Ibu. Dan perusahaan itu bisa gulung tikar tuh kalau kita laporkan, Pak. Kalau tidak ada BPOM-nya. Itu saya baru tahu dari anggota Dewan RI, Pak, yang ngomong. Yang ketiga, marketing plan. Karena tujuan kita ke MLM tentunya kita ingin punya penghasilan. Setuju nggak, Bapak Ibu? Iya, betul. Ya kan? Ya. Karena penghasilan saat itu diwawancarai oleh Mata Najwa, ya, di acara Mata Najwa. Itu ternyata penghasilan profesi tertinggi itu orang MLM. Yang bisa sebulan 1 M. 1 miliar, Pak, sebulan. Itu hanya orang MLM, Pak. Nah, sekarang marketing plan-nya harus betul-betul pro member. Jangan sampai kita join marketing plan-nya nguntungin ke perusahaan, gitu. Dan kita harus tanya pembayarannya bagaimana, apakah ini harian atau depending, gitu kan? Kan ada nih perusahaan yang minimal harus ada syarat, dia akan keluar bonus. Misalnya 3 kiri, 3 kanan, baru dikeluarkan bonus. Minimal bonusnya di atas 100.000, baru ditransfer. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Jadi ada syarat, ada batas-batasan. Nah, jadi cari perusahaan yang hari ini kita kerja, hari ini dibayar, gitu. Jadi harian. Dan pembayarannya tidak ada maintenance, tidak ada telat segala macam. Nggak perlu kita withdraw lah, gitu kan? Ini kan ada yang harus withdraw dulu, Pak. Harus withdraw baru
Jadi nggak perlu withdraw, tinggal terima SMS aja. Ada yang kayak gitu Pak. Sekarang canggih Pak. Jadi pemberitahuan itu bukan dari perusahaan, kadang dari pihak bank Pak, yang ngasih tahu. Ini Pak bonusnya lewat SMS kan, bonus transfer dari PT Berniaga Berkah Cemerlang 57.000. Ada nggak yang pernah begitu Pak? Notifikasinya Pak. Berikutnya ada leader dan support system. Ini harus ada Pak. Kenapa? Kalau nggak ada leader, nggak ada penghubung kita Pak. Nggak ada yang memperjuangkan kita. Ibarat kita nih sebagai anak, ada orang tua lah gitu Pak, ya kan? Yang menghubungkan kita dengan perusahaan Pak. Gitu. Jadi harus ketemu dengan leader yang tepat. Atau kita ibaratkan supir, ya kan? Jadi supirnya yang harus sudah betul-betul pengalaman Pak. Mobilnya bagus Pak, ya kan? Mobilnya bagus nih, mobil baru, ya kan? Tapi supirnya masih belajar, gimana Pak? Khawatir nggak Pak penumpangnya? Khawatir Pak, nanti bisa-bisa keselagalas. Kan seperti itu Pak. Jadi harus ketemu leader yang tepat dan support system. Karena pengalaman-pengalaman, ya kan? Ini saya waktu di lesehan sana ya, itu saya tanya, ini kok acara bayar tempatnya itu, bayar tempat sama bayar selesai acara itu mereka patungan Pak. Gitu. Misalnya biaya 1 juta nih, ada leadernya 5 ya, sama-sama 200 gitu Pak. Nah itu di luaran Pak. Sekarang ada yang canggih, support sistemnya sudah menyediakan, kita tidak perlu keluar uang, ya kan? Leader pun tidak keluar uang, jadi bonus kita utuh nanti Pak. Gitu. Nah ini luar biasa ya, sudah ada Pak. Jadi cari leader dan support system yang betul-betul ya menguntungkan untuk berikutnya. Website pribadi akses 24 jam. Nah sekarang bukan website lagi Pak, lebih canggih dari website. Apa? Aplikasi Pak. Jadi dengan adanya aplikasi sangat membantu Pak. Dan nanti saya coba nanti, pernah nggak diklik Pak dari aplikasi itu, klik ya, terus nanti ada yang mau saya sharekan tuh Pak tentang aplikasi. Supaya apa? Supaya ngeklik, nanti orang yang ngeklik tuh ngubunginya ke Anda, jangan ke orang lain gitu. Sudah pakai aplikasi, bukan website lagi. Kalau website kadang sering maintenance kan, gitu. Kalau aplikasi 24 jam Pak, non-stop. Kadang-kadang maintenance pun nggak dikasih tahu, gitu kan? Nah, itu canggihnya Pak. Gitu. Jadi IT-nya betul-betul sudah super canggih. Untuk acara hari ini kita tutup saja Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang pantas saya sampaikan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.